Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Salam sejahtera. Hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama membuka Alkitab kita dari Kitab Perjanjian Lama, Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Firman Tuhan menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela.
ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Saya memberi tema renungan dari bacaan ini dengan judul Menyediakan Hati untuk Persembahan. Kitab Imamat dalam bahasa Latin biasa disebut Liber Leviticus, kalau dalam bahasa Ibrani disebut Wayikra, dalam bahasa Yunani disebut Lemitikon, yang memiliki arti Tuhan memanggil. Secara garis besar, kitab Imamat berisi tentang bagaimana umat Allah harus menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan yang dijelaskan dalam 27 pasal. Dan hal ini dapat dibandingkan bagaimana kitab Kejadian menjelaskan penciptaan dalam 27 ayat. Artinya, dalam 27 ayat Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan dalam 27 pasal dijelaskan bagaimana umat manusia merefleksikan sifat Allah untuk menata kehidupan sebagai umatnya. Dalam hal itu, bangsa Israel yang diwakilkan oleh Musa menerima berbagai peraturan yang harus diterapkan dalam kehidupan mereka. Peraturan atau hukum yang paling menonjol adalah tentang korban. Ada 5 jenis korban yang dijelaskan dalam kitab Imamat: korban bakaran, korban sajian, korban pendamaian, korban penghapusan dosa, dan korban penebus salah. Korban sajian dipersembahkan setelah mendapatkan nafkah hidup, dalam hal ini pertanian dan peternakan, dan 1/10 hasil terbaik dipersiapkan untuk kemuliaan Tuhan. Korban penghapusan dosa melambangkan kesadaran manusia akan dosa, lalu bersedia mengaku. Korban penebus salah dilakukan setelah berbuat dosa tanpa sengaja, diakibatkan kelalaian. Pembacaan kita khusus membahas tentang korban bakaran. Pada ayat kedua pembacaan kita, Musa menerima apa yang dikehendaki Allah dalam membawa persembahan, yaitu hewan lembu sapi atau kambing domba sebagai hewan ternak atau hewan peliharaan sendiri. Dan ayat ketiga menjelaskan bahwa dengan membawa hewan sebagai persembahan itu tidaklah cukup, tetapi perlu memberi perhatian kepada apa yang dipersembahkan. Maka pada ayat 4 menjadi menarik, karena tujuan dari persembahan tidak seperti masyarakat Mesir atau sekitarnya yang memberi persembahan kepada dewa. Hal inilah yang membedakan antara Israel dan Mesir, di mana dewa orang Mesir diperlihatkan bergantung pada manusia yang memberi persembahan, di mana hukum doutdes yang berarti aku memberi agar engkau memberi di dalamnya berlaku. Dewa dapat bertindak tergantung dengan persembahannya. Kalau manusia ingin rejeki, berilah persembahan, maka rejeki diberikan oleh dewa. Berbeda dengan umat Israel, persembahan itu diberikan kepada Allah sebagai harga tebusan atau pendamaian, tebusan terhadap dosa, karena tebusan itu
Allah berdamai dengan manusia. Jadi, korban di sini adalah sarana umat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, bukan menuntut balasan dari Allah, tetapi secara sukarela dipersembahkan sebagai tebusan atas pelanggaran umat kepada Allah. Persembahan itu haruslah berkenan kepada Allah. Apa yang berkenan kepada Allah? Ayat 5 sampai ayat 9 dan ayat-ayat seterusnya pun menjelaskan bagaimana korban bakaran itu dipersiapkan dengan baik dan hanya Allah yang bisa menentukan itu layak atau tidak. Artinya yang berkenan adalah ketika manusia memberi perhatian terhadap apa yang akan dipersembahkan kepada Allah. Di balik perhatian itu terdapat keterbukaan diri untuk menjalani kehidupan yang sudah dipulihkan oleh Allah. Sejak Adam dan Hawa sampai Abraham, korban dalam hal ini hewan dijadikan sebagai pengganti nyawa, di mana Allah ingin memberikan pemulihan kepada mereka yang berdosa dan setia. Namun, hal itu bukan berarti bahwa dengan korban manusia benar-benar sempurna di hadapan Tuhan. Nah, setelah kita tahu apa yang dimaksud dari ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini, maka ada 3 hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, korban persembahan yang ditetapkan dalam kitab Imamat terus dilakukan dari tahun ke tahun oleh umat Yahudi dalam upacara keagamaan. Korban mempunyai keterbatasan, sebab hanya bisa menghapus dosa dalam konteks ritual. Artinya persembahan itu rapuh dan tidak dijadikan sebagai investasi untuk memesan tempat di sorga, sehingga Allah tidak bisa menghalangi manusia untuk masuk sorga. Hal itu tentu saja salah, sebab sekali lagi persembahan bukan menjadi alasan untuk mendapatkan hadiah sorga atau sejenisnya dari Allah, melainkan sebagai tanda ucapan syukur kepada Allah atas pemulihan yang sudah Tuhan lakukan. Lalu untuk apa kita beragama? Untuk apa kita menyembah Tuhan? Toh persembahan kita tidak menjamin keselamatan. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 mengatakan, "Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus." Maksudnya adalah upacara keagamaan dan hari-hari raya menunjukkan kepada keselamatan yang akan datang, sebagaimana yang dikatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 11 dan 12 yang menyatakan, "Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah." Artinya adalah bahwa persembahan yang dilakukan dari tahun ke tahun oleh umat Yahudi dalam korban bakaran itu tidaklah menyempurnakan manusia di hadapan Tuhan, tetapi hanya inisiatif Allah lah yang dilakukan melalui putranya Yesus Kristus yang dikorbankan untuk dosa manusia, yang dapat menyelamatkan dan memastikan manusia itu mendapatkan kedudukan di hadapan Allah. Hal yang kedua, persembahan itu haruslah berasal dari usaha sendiri, bukan dari hasil curian atau penipuan. Hewan ternak yang ditentukan dalam ayat 2 pembacaan kita mau menekankan bahwa hewan atau persembahan itu haruslah berasal dari usaha diri sendiri. Jadi, jangan pernah coba-coba memberikan persembahan dari hasil penipuan, hasil pencurian, atau dari hasil korupsi. Karena dengan usaha sendirilah Tuhan pun menerima manusia menghadap Dia dengan membawa persembahan. Hal yang ketiga yang dapat kita renungkan adalah bahwa kitab Imamat tidak saja menekankan soal jenis
tetapi juga perhatian kita terhadap apa yang dipersembahkan. Maksudnya adalah persembahan itu tidak ditentukan besar atau kecil, banyak atau sedikit, tetapi ditentukan dengan alasan dan kepedulian kita terhadap persembahan itu. Persembahan diperkenankan bukan karena dia kaya atau miskin, tetapi karena dia memberi perhatian, di mana manusia memberikan hatinya untuk dipersembahkan kepada Allah. Dari ketiga hal itu, kita akhirnya mengerti bahwa memberi persembahan adalah hal yang penting, baik dalam ritual keagamaan maupun dalam kehidupan yang aktual. Kita memberikan persembahan dengan sepenuh hati, karena hati dan seluruh hidup kita mau dipakai Tuhan untuk menata kehidupan yang rusak akibat kekuasaan yang rakus dan tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini pun kita diajak bagaimana kita kemudian mempersiapkan hati dulu, barulah memberikan persembahan. Seperti yang disimbolkan dalam kitab Imamat, bagaimana umat Israel harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk dipersembahkan kepada Allah. Dalam hal ini, kita diminta untuk menyediakan hati. Hati yang jika kita berjumpa dan melihat kesusahan orang lain, kita bersedia untuk menolong. Hati yang jika kita melihat orang yang ingin ditolong, kita menolong dengan tulus dan ikhlas. Hati yang ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita bersedia untuk menyapa. Kita juga mau menyediakan hati yang jika kita bekerja dan berusaha, kita bekerja dan berusaha dengan jujur, tanpa ada penipuan, tanpa ada pencurian, dan tanpa ada korupsi. Hal yang lain yang tidak kalah penting ketika kita mau menyediakan hati, di saat kita mau beribadah, kita mempersiapkan semua kelengkapan-kelengkapan yang akan kita gunakan di dalam ibadah. Misalnya, kita mempersiapkan busana atau pakaian yang akan kita pakai ketika kita pergi beribadah dalam persekutuan, baik di gedung gereja maupun di tempat-tempat ibadah atau di rumah-rumah ibadah lainnya. Kita mempersiapkan buku Alkitab yang akan kita baca dan kita gunakan. Kalau perlu kita persiapkan pembacaan-pembacaan yang akan dibaca di dalam ibadah-ibadah yang sudah ditentukan. Lain hal juga yang kita mau persiapkan adalah misalnya kendaraan. Kalau jarak tempat ibadah dan tempat tinggal kita itu sedikit jauh, kita mempersiapkan kendaraannya dengan baik. Dan yang tidak kalah penting juga, ketika kita ingin mempersembahkan, kalau dalam ibadah kita sekarang, kita memberi persembahan dalam bentuk uang. Dan kita persiapkan itu dengan baik. Kita khususkanlah uang persembahan itu untuk kita berikan di dalam upacara keagamaan kita atau di dalam ibadah ritual kita. Dengan begitu, simbol-simbol yang kita mau tunjukkan, yang kita mau nyatakan adalah bahwa kita memang benar-benar menyediakan hati untuk mau beribadah kepada Tuhan. Barulah kita datang beribadah dan memberikan persembahan itu di dalam ibadah kepada Tuhan. Dengan demikian, firman Tuhan ini mengajak kita untuk sama-sama menyediakan hati, memperhatikan setiap segala sesuatu yang akan kita lakukan dengan baik, dan kita bisa menciptakan kehidupan yang layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Amin.